Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, teman-teman, kembali bersama saya Kusuma Dwi Prasetya. Pada hari ini kita akan belajar seni budaya mengenai tari. Oke, tari ya. Tari ini mungkin identik dengan perempuan gitu, ke garis kanan-kananan, tapi nggak seperti itu ya. Saya jurusan seni tari, tetapi saya tetap laki-laki, tetap gagah, tidak cucok gitu ya. Yang penting teman-teman di sini bagaimana cara menerapkan bagi kita di panggung dan kita di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi pada hari ini, jangan lupa kalian mencantumkan absen kalian di link sebelah sini. Nah, oke ya, sudah terlihat. Di sini ada linknya, kalian tolong catat atau pause dulu. Ya, oke, sudah di pause, dicatat. Nanti kalian absen di situ. Oke, sudah. Ya. Masuk ke pembahasan materi. Materi pada hari ini saya akan menerapkan konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi. Pertama kita akan membahas tentang konsep tari. Konsep tari itu bisa kita sebut sebagai unsur atau elemen gerak. Ya, elemen gerak bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini ada konsep atau unsur gerak tari ya. Yang pertama itu ada tenaga. Tenaga itu teman-teman, oke kita hapus dulu. Tenaga itu dibagi menjadi 3. Tiga. Yang pertama ada tenaga kuantitas. Tenaga kuantitas itu apa sih saudaraku yang berbahagia? Tenaga kuantitas itu adalah tenaga intensitas yang lebih mengutamakan atau memfokuskan tenaga pada suatu titik. Contoh, sini ada foto atau gambar di mana orang di bawah itu lebih kuat tenaganya dibanding dengan orang yang diangkat ke atas. Nah, tenaga intensitas itu adalah tenaga kuantitas yang lebih banyak mengeluarkan tenaga pada tangannya. Ya, yang di atas mungkin tenaganya lebih sedikit. Itu adalah tenaga intensitas. Yang kedua ada tenaga kualitas. Tenaga kualitas ini adalah tenaga di mana pengontrolan tenaga yang disalurkan ke seluruh tubuh. Contoh di sini ada foto gerakan, salah satu gerakan khas topeng Cirebon yaitu ngelieur. Gerakannya ini disalurkan tenaga pada seluruh elemen tubuh, baik kepala, tangan, badan maupun kaki. Seperti kalian lihat, nah ini adalah pengontrolan salah satu contoh gerak yang digunakan dalam tenaga atau pengontrolan tenaga atau tenaga kualitas. Jadi tenaga kualitas itu memberikan pengontrolan tenaga pada setiap geraknya. Teman-teman, perbedaan dengan kuantitas atau intensitas. Tenaga intensitas itu dikuatkan pada satu titik, umpamanya tangan. Ini adalah tenaga intensitas karena yang kuat itu adalah tangan saja. Tapi kalau tenaga kualitas itu lebih disalurkan. Tangannya bergerak, kepalanya bergerak, ada tenaganya. Itu adalah tenaga kualitas. Dan yang terakhir ada tenaga aksen. Tenaga aksen itu merupakan tenaga yang spontan, tenaga hentakan, di mana teman-teman itu ketika menari ada sebuah hentakan tenaga yang dikeluarkan. Misalkan ketika ketika gerak nonjok misalkan atau mukul, pop. Nah, ketika menghentakkan itu ada hentakan tenaga yang dikeluarkan. Atau dalam bahasa Sunda, kalau tari Sunda itu ada cindek. Cindek seperti ini. Tep, tep. Nah, seperti berhenti ya. Capang, tep. Nah, seperti ada gebrakan dalam tangannya. Ketika pelan, tep, tep. Nah, itu adalah tenaga hentakan saudaraku yang berbahagia. Dan teman-teman di sini juga tenaga hentakan itu bisa berupa gebrakan, pap, gitu ya, itu adalah tenaga aksen atau gebrak oleh kaki kalian itu boleh. Jadi sifatnya untuk tenaga aksen ini adalah tenaga yang spontan atau tenaga yang dihentakkan pada gerak tubuh kalian, gitu ya.
Yang kedua adalah ruang pola. Ruang yang diciptakan oleh penari, ruang pola atau pola lantai. Nah, untuk ruang yang diciptakan penari itu adalah berbentuk pada tubuh kalian. Seperti contoh di sini, tap, tap, tap. Ini ada foto-fotonya. Yang sebelah kiri, itu paling kiri, itu adalah menggunakan ruang sempit karena bentuknya sembah. Ya. Dan yang kedua ada ruang sedang karena bentuknya berdiri. Itu tarian jaipong ya. Dan yang ketiga menggunakan unsur ruang yang besar. Itu ruang yang diciptakan oleh penari itu sendiri pada tubuhnya. Ada ruang sempit, ada ruang sedang, ada juga ruang yang lebar. Oke, hapus. Atau yang kedua ada ruang pola. Ruang pola ini adalah ruang pola lantai. Semakin berkerumun dalam satu panggung, ya, semakin berkerumun dalam satu panggung penari tersebut, itu disebut dengan semakin kecil pola ruang yang tercipta, atau semakin lebar jarak antara penari di sebuah panggung pertunjukan tersebut, itu semakin lebar pula ruang polanya. Seperti kalian lihat di sini. Nah, di sini kalian lihat ini adalah foto tarian jaipong ya. Tarian jaipong di sini ruangnya begitu berdekatan, itu ruang pola yang artinya ruang pola yang sempit. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir ada unsur waktu. Unsur waktu ini berkaitan dengan tempo atau ritme. Tempo yang berkaitan dengan musik. Kenapa sih harus ada unsur waktu? Karena untuk memberikan dinamika, untuk memberikan sebuah naik turun emosi. Jadi jangan sampai flat saja gitu. Ya, seperti musik ada dinamikanya, naik turun, naik turun. Nah, ketika tari pun ada ritmenya, yaitu unsur waktu. Seperti contoh di sini tap. Oke, di sini ada tari saman ya, tari saman yang salah satu tarian yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ya. Hebat sekali. Nah, salah satu keunikan tari saman ini adalah dari tempo, dari waktu, unsur waktunya. Karena tari saman ini semakin lama dia bergerak, semakin cepat temponya. Mulai dari pelan, jadi cepat, sedang, terus jadi cepat. Semakin lama semakin cepat geraknya. Itu adalah salah satu keunikan dari tari saman yang menggunakan unsur waktu. Oke, seperti itu aja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Tapi itu hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Silakan teman-teman cari lagi mengenai unsur ruang dan waktu, juga tenaganya bagaimana sih. Dan teman-teman, saya harapkan di sini ada video ya. Teman-teman coba analisis dengan kelompok ya. Dengan kelompoknya mengenai video tersebut, dianalisis di situ apakah ada unsur ruang, tenaga dan waktunya. Sebelum seperti itu kita lihat dulu ya videonya. Oke, tarik mang. Semongko.
teman-teman sudah lihat videonya. Nah, sekarang teman-teman silakan analisis dari video tersebut apakah ada unsur ruang, waktu, dan tenaganya. Dan silakan kalian berdiskusi, boleh di grup WA atau di Google Classroom. Silakan kalian pilih salah satu saja, atau mau dua-duanya mangga silahkan. Yang penting ada diskusi di situ. Dan kesimpulannya silahkan kalian video atau rekam, mau itu berbentuk V-call atau video call grup WA, yang penting direkam, atau berbentuk satu-satu direkam, nanti dikumpulkan dari satu orang itu ditampung semuanya videonya, terus dikirimkan disatukan, terus dikirimkan ke WA group. Itu boleh seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Untuk refleksinya nanti saya akan berikan di grup WA setelah teman-teman memberikan kesimpulan semuanya. Juga akan saya voice note di grup WA untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Silahkan analisis, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat.